Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hamijah, NIM 08011 92123 dari kelas IKN 10 semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertolongan pertama pada gawat darurat atau PPGD dalam kedaruratan. PPGD merupakan salah satu tindakan untuk memberikan pertolongan pertama pada korban yang mengalami kecelakaan dan ditolong dengan secepat-cepatnya agar korban selamat. Setelah diberi pertolongan pertama, korban perlu ditangani oleh pihak dokter untuk perawatan lanjutan yang lebih tepat. PPGD memiliki tujuan yaitu mencegah terjadinya kematian, mencegah terjadinya cacat tubuh, mencegah kerusakan yang lebih luas, mencegah terjadinya infeksi, dan mencegah rasa sakit pada korban. Prinsip dasar PPGD dalam kedaruratan bencana. Sebelum melakukan pertolongan pertama gawat darurat pada korban kecelakaan, alangkah amannya jika kita menggunakan alat-alat perlindungan diri agar kita lebih aman. Alat-alat perlindungan diri yang sebaiknya dipakai yaitu sarung tangan, kacamata pelindung, baju pelindung, masker pelindung, dan helm. Setelah memakai seperangkat alat perlindungan diri, maka dilanjutkan ke penanganan korban tahap pertama, yaitu dengan menggunakan langkah-langkah dasar PPGD, yaitu yang pertama danger atau bahaya. Jangan menolong kalau membahayakan diri sendiri atau pastikan kondisi sekitar sudah aman. Yang kedua, respons atau kesadaran. Melakukan panggilan atau tepukan untuk melihat reaksi korban. Bila tidak terdapat respons, berarti korban tidak sadar. Yang ketiga, circulation atau peredaran darah. Pastikan darah korban mengalir dengan memeriksa nadi korban. Caranya adalah dengan menempelkan dua jari atau jari telunjuk di tengah pada bagian tubuh yang memiliki denyut nadi besar. Selanjutnya, posisi miring mantap adalah suatu posisi yang diberikan kepada korban atau pasien yang tidak sadar, tetapi terdapat nadi dan pernapasan spontan. Selanjutnya, resusitasi jantung paru. Jika pada suatu keadaan ditemukan korban dengan penilaian dini terdapat gangguan tersumbatnya jalan napas, tidak ditemukan adanya napas dan atau tidak ada nadi, maka penolong harus segera melakukan tindakan yang dinamakan dengan istilah bantuan hidup dasar. Yang terakhir, airway control atau penguasaan jalan napas. Bila tidak ditemukan respons pada korban, maka langkah selanjutnya adalah penolong menilai pernapasan korban apakah cukup kuat. Untuk menilainya, maka korban harus dibaringkan terlentang dengan jalan napas terbuka. Jenis-jenis dan langkah-langkah PPGD dalam kedaruratan bencana. Yang pertama, pendarahan. Pendarahan adalah rusaknya dinding pembuluh darah yang diakibatkan oleh luka paksa atau penyakit sehingga darah keluar dari tubuh melalui luka, seperti luka sobek, luka sayatan, luka tusuk, dan sebagainya. Perawatan pendarahan. Yang pertama, pada pendarahan besar. Jangan buang waktu mencari penutup luka, tekan langsung dengan tangan atau sebaiknya dengan menggunakan sarung tangan atau dengan bahan lain. Bila tidak berhenti, maka tinggikan bagian tersebut lebih tinggi dari jantung. Bila masih belum berhenti, maka lakukan penekanan pada titik-titik tekan. Pertahankan dan tekan cukup kuat dan pasang pembalutan penekan. Pada pendarahan ringan atau terkendali, gunakan tekanan langsung dengan penutup luka, tekan sampai pendarahan terkendali, pertahankan penutup luka dan balut, dan sebaiknya jangan melepas penutup luka atau balutan luka. Yang kedua, patah tulang. Pertolongan pertama untuk patah tulang dengan cara immobilizing atau membatasi gerakan daerah luka. Alat yang digunakan pada pertolongan patah tulang yaitu mitela sebagai pengikat dan penutup luka, dan bidai sebagai penyangga anggota tulang yang patah. Yang ketiga, merawat gigitan ular. Penanganan pertama pada gigitan ular berbisa yaitu tenangkan korban terlebih dahulu dan usahakan korban tidak bergerak agar sirkulasi darah menjadi lambat. Diamkan anggota kaki atau tangan yang terkena gigitan. Usahakan posisi kaki atau tangan berada di bawah posisi jantung. Gunakan kain atau tali untuk mengikat bagian antara luka dan jantung. Bersihkan dengan alkohol. Keluarkan bisa dengan potion remover atau membuat sayatan X, dan lakukan peminyakan
pemijatan di sekitar sayatan untuk mengeluarkan bisa. Yang keempat, hipotermia. Hipotermia adalah keadaan suhu tubuh manusia berada di bawah 35 derajat Celcius. Cara penanganan hipotermia yaitu pindahkan korban ke tempat yang terlindung dari terpaan angin dan hujan. Korban harus dalam keadaan hangat dan kering. Periksa saluran pernapasan dan denyut nadi. Masukkan korban pada sleeping bag agar suhu badan korban menjadi hangat. Bisa dilakukan dengan berbagi panas tubuh dari orang lain dan berikan korban makanan yang hangat dan minuman yang manis. Yang kelima, evakuasi. Evakuasi atau pemindahan korban adalah suatu cara yang digunakan untuk menyelamatkan korban ke tempat yang lebih aman. Tujuannya menyelamatkan jiwa, mencegah cacat, membantu proses penyembuhan, dan memindahkan dari tempat bahaya ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya, transportasi merupakan kegiatan pemindahan korban dari tempat darurat ke tempat yang fasilitas perawatannya lebih baik, seperti rumah sakit. Tata cara pemindahan korban yaitu: yang pertama, dasar melakukan pemindahan korban, aman, stabil, cepat, pengawasan korban, pelihara udara agar tetap segar. Yang kedua, syarat pemindahan korban. Yang pertama, keadaan umum korban cukup baik, tidak ada gangguan pernapasan, pendarahan sudah diatasi, luka sudah dibalut, dan patah tulang sudah dibidai. Selanjutnya, sistem penanggulangan gawat darurat terpadu dan bencana. SPGDT adalah sistem koordinasi berbagai unit kerja, didukung berbagai kegiatan profesi, untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu penderita gawat darurat dalam keadaan bencana maupun sehari-hari. Selanjutnya, evakuasi, yaitu sarana prasarana evakuasi minimal dan jenis evakuasi ada darurat dan segera. Yang ketiga, Public Safety Center adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal kegawat daruratan, termasuk pelayanan medis yang dapat dihubungi dalam waktu singkat dan dimanapun berada. Yang keempat, Safe Community adalah keadaan sehat dan aman yang tercipta dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pemerintah dan teknokrat merupakan fasilitator dan pembina. Yang kelima, Public Safety Center. Di negara tertentu, Public Safety Center dikenal sebagai 911. Public Safety Center dilandasi aspek time management sebagai implementasi time saving is life and limb saving yang mengandung unsur quick response dan ketepatan. Unsur kecepatan dipenuhi oleh subsistem transportasi dan komunikasi. Unsur ketepatan dipenuhi oleh kemampuan melakukan pertolongan. Yang keenam, peran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kualitas pelayanan dan fasilitas pelayanan, promotif, kuratif, dan rehabilitatif kontinum, pencegahan primer atau health promotion and specific protection. Pencegahan sekunder berupa deteksi dini dan pengobatan serta pembatasan cacat. Pencegahan tersier berupa rehabilitasi dan rehabilitasi medis maksimal. Dan pelayanan medis dasar merupakan basis dari sistem rujukan medis spesialistik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.